Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Lufianda Lusca dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran dan paradigma pendidikan berubah dari pendidikan yang selayaknya belajar di sekolah tetapi berubah menjadi pembelajaran daring di rumah, sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan terutama learning loss, yakni hilangnya minat dari peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan learning loss ini di sekolah, maka pada pertemuan tatap muka terbatas di sekolah yang sudah mulai dilakukan, diterapkanlah berbagai model dan metode pembelajaran. Salah satu best practice yang saya lakukan di sekolah adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mewujudkan merdeka belajar dengan menerapkan berbagai budaya positif demi terwujudnya profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini bahkan dunia menyebabkan banyak sekali perubahan dalam sistem pendidikan, terutama di Indonesia. Berbagai daya upaya dilakukan untuk mengatasi hal ini. Pembelajaran pun dirubah ke dalam proses pembelajaran daring yang merupakan hal baru bagi peserta didik, yang menimbulkan banyak sekali permasalahan. Salah satunya terjadinya learning loss, yakni hilangnya minat belajar peserta didik. Keadaan berangsur membaik dan pertemuan tatap muka terbatas pun mulai dilakukan. Kebahagiaan terbesar saya adalah melihat peserta didik saya datang ke sekolah dengan semangat, berpakaian yang rapi. Setiap pagi, saya menyongsong pagi saya dengan melihat peserta didik saya datang ke sekolah. Dengan melihat mereka, di dalam diri saya tersadar bahwa saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada mereka. Mereka harus merdeka, agar mereka selalu merasa nyaman, aman, dan bahagia, serta selalu semangat datang ke sekolah. Semua harus berubah, semua harus dimulai dari saya. Berikut ini adalah best practice yang saya lakukan di sekolah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi sekaligus meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah. Pembiasaan budaya positif mulai dilakukan. Dimulai dengan pembiasaan gotong royong yang dilakukan pada hari Rabu di setiap minggunya. Hal ini untuk menanamkan profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Selain itu, untuk meningkatkan iman dan takwa peserta didik terhadap ketuhanan yang Maha Esa, maka dilakukanlah pembiasaan keagamaan pada Jumat pagi. Dan juga dilaksanakan pembiasaan literasi terhadap peserta didik. Sedangkan dalam proses pembelajaran, untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka sebelum memulai pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya menerapkan suatu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti pembuatan poster pembelajaran, di mana peserta didik bebas berkreasi, berinovasi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga mereka merasa merdeka. Dan juga peserta didik membuat mind mapping pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga berdiskusi dalam kelompok dan saling bekerja sama dalam menerapkan sistem gotong royong pembelajaran. Pada pembelajaran ini, mereka akan bekerja sama dalam mengisi tabel buta yang diisi sesuai dengan pasangannya masing-masing yang telah dikondisikan dan dibuat oleh guru mata pelajaran untuk mempermudah peserta didik dalam berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Pada akhir pembelajaran, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selain itu, pembelajaran di luar kelas
yang langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar juga sangat menarik bagi peserta didik, di mana mereka akan berbaur dengan alam, mencari hal-hal dan melakukan pengamatan dari alam. Semua proses pembelajaran yang berpusat kepada anak akan membuat mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga di sini terlihat mereka akan aktif dalam proses pembelajaran, dapat mengembangkan pikirannya dan dapat menumbuhkan kreativitasnya. Berikut adalah testimoni pembiasaan budaya positif dan pembelajaran yang berpusat pada murid dari kepala sekolah, rekan guru, dan peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamzami Kamal SSI, PLT Kepala SMP Negeri 6 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Aksi nyata yang telah mereka lakukan di sekolah menurut saya sudah sangat baik, sehingga bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kedepannya akan bisa menjadi agen perubahan untuk pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan dan umumnya untuk Indonesia. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Bisnelsi. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Setelah melihat aksi nyata dari Ibu Lita, saya jadi termotivasi setelah melihat proses pengajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Lita di dalam kelas, itu dalam bentuk merdeka belajar. Dalam arti kata, siswa diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi apa yang ingin mereka pelajari. Jadi saya ingin juga menerapkan proses pengajaran mereka belajar yang seperti diterapkan oleh Ibu Lita tersebut. Terima kasih. Nama saya Vigo Arsam Permana, kelas 7D SMP 6 Teluk Kuantan. Dari proses pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Lita kemarin, saya sangat merasa senang karena kami bisa mengembangkan kreativitas kami dan juga kami dapat bekerja sama dalam kelompok. Semoga proses pembelajaran ini dapat diterapkan seterusnya. Sekian dari saya, Vigo Arsam Permana. Terima kasih. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Zamzami Kamal SSI, dan semua rekan guru yang telah membantu saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan juga untuk Ananda Ibu semuanya, belajarlah nak dengan menyenangkan dan bahagia. Belajarlah nak dengan rasa nyaman. Belajarlah nak sampai nanti Ibu lihat kalian mencapai kesuksesan dan melaksanakan merdeka belajar. Demikianlah best practice yang saya lakukan di sekolah dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembiasaan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.